Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa. Sebelum kita kaji, mari kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, lisidqi salasu alamatin, kitmanul ibadah, wa kitmanus sadaqah, wa kitmanul musibah. Pada kesempatan kali ini, Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali menerangkan tentang tanda-tanda kesidqan. Sidq yang dalam arti kejujuran atau kebenaran, yang didefinisikan oleh guru kami, sidq itu bener sing sak temene lan temen sing sak benere. Nah, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang sidq, yang dalam bahasa Al-Quran kita diperintahkan untuk bergabung bersama orang-orang yang shadiq. Wa kunu ma'as shadiqin. Tanda yang pertama adalah kitmanul ibadah. Jika benar kesidqannya, maka ia akan menyembunyikan ibadahnya dari orang lain. Ia berupaya semaksimal mungkin agar ibadahnya tidak diketahui oleh orang lain. Kita banyak mendengar riwayat kisah para salafus soleh. Mereka semua masing-masing mempunyai ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan para sufi-sufi, mereka banyak melakukan aktivitas-aktivitas di mana sampai upaya agar malaikat tidak tahu dengan apa yang dilakukannya. Bahkan setan pun tidak tahu, sehingga tidak digoda oleh setan. Itulah zikrul khafi, di mana para sufi, para wali-wali Allah melakukan itu. Mereka mencukupkan wa kafa billahi syahidah. Mereka mencukupkan hanya Allah yang menjadi saksi atas apa yang dilakukannya. Nah, tanda pertama dari kesidqan adalah kitmanul ibadah,
menyembunyikan ibadah. Orang yang sidq tidak butuh ibadahnya diketahui oleh orang lain. Dia ingin menampakkan, ingin menunjukkan bahwa hanya kepada Allah rasa butuhnya. Dia ingin menampakkan kesidqannya hanya kepada Allah. Sidq ini satu kelas di atas ikhlas. Orang yang ikhlas dalam beramal, orang yang ikhlas di dalam beribadah, yang murni karena Allah, tidak karena selain Allah, ini masih di bawah sidq. Jadi orang-orang yang sidq otomatis mereka telah ikhlas di dalam beramal, sehingga mampu menyembunyikan ibadah. Nah, umumnya orang ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan ibadah, ketika melakukan aktivitas ketaatan, umumnya ingin diketahui oleh orang lain. Jika tidak ada orang yang tahu, rasanya tidak enak. Jauh sekali perbedaannya dengan orang sidq, dengan kaum shodiqin, apalagi yang siddiqin. Tanda kedua adalah kitmanus shadaqah. Mereka menyembunyikan sedekahnya. Bagaimana agar ketika bersedekah, ketika membantu, tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan yang diberi sekalipun tidak tahu. Diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jika kita masih saja ingin ketika memberi diketahui oleh orang lain, ketika sedekah yang kita sedekahi tahu bahwa kita mensedekainya, membantunya, masih jauh dari kesidqan. Dan tanda yang ketiga adalah kitmanul musibah. Orang yang sidq adalah mereka-mereka yang sudah mampu menyembunyikan setiap musibah bala yang ditimpanya, yang dialaminya. Sehingga sebagian orang mengatakan si A itu loh, hidupnya enak-enak saja. Padahal tidak mungkin orang hidup di dunia ini tanpa mengalami musibah, bala, ujian, dan seterusnya. Nyaris tidak ada orang hidup tanpa ada masalah. Akan tetapi orang-orang yang sidq ini mampu menyembunyikan permasalahannya, mampu menyembunyikan bala yang ditimpa atau yang dialaminya, mampu menyembunyikan musibah, mampu menyembunyikan ketidakenakannya, sehingga ia malu untuk berkeluh kesah kepada manusia. Ia malu untuk sambat kepada orang lain. Ia malu menunjukkan kelemahannya yang itu menyebabkan orang lain kasihan kepadanya. Nah, inilah ketiga tanda kesidqan. Orangnya disebut shodiq. Abu Hazim Salama bin Dinar Al-Madini Al-Makhzumi pernah berkata, "Akhfi hasanatak kama tukhfi sayyi'atak." Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu. Jika engkau melakukan kejelekan, jika engkau melakukan maksiat, malu diketahui oleh orang lain, maka malulah juga ketika engkau melakukan kebaikan kemudian diketahui oleh orang lain. Sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu,
sebagaimana engkau menutupi aib kekuranganmu, tutupilah juga kebaikan dan kelebihanmu. Wala takunanna mu'jaban bi amalik. Dan janganlah engkau kagum dengan amal perbuatanmu. Jangan sampai engkau bangga diri atas apa yang engkau lakukan. Saudara-saudaraku, pesan dari Abu Hazim ini mengisyaratkan bahwa amal kebaikan kita itu bukan milik kita, yang tidak seharusnya kita banggakan. Kita melakukan kebaikan itu semua karena taufik Allah, karena pertolongan Allah. Mereka-mereka yang tidak bangga dengan amal yang dilakukannya adalah karena mereka sadar bahwa tidak ada daya dan upaya di dalam melakukan kebaikan, ketaatan, illa billah. La haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, fala tadri asyakiyun amta am sa'idun. Karena engkau tidak pernah tahu apakah engkau termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jangan bangga dengan amal perbuatanmu. Jangan bangga dengan prestasimu. Jangan bangga dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan. Karena sejatinya itu bukan milikmu. Dan kamu tidak pernah tahu di akhir usiamu, asyakiyun anta am sa'idun. Adakah engkau termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min kunuzil birri kitmanul masaib wal amrad was sadaqah." Termasuk dari simpanan kebajikan adalah menyembunyikan musibah, menyembunyikan penyakit-penyakit, rasa sakit, dan menyembunyikan sedekah. Jika ingin engkau punya tabungan kebajikan yang kelak di akhirat bisa kau ambil, maka sembunyikanlah musibah bala yang engkau alami. Jangan sampai musibah balakmu engkau sampaikan, engkau curhatkan kepada orang lain. Apalagi sampai engkau bagikan di media sosial. Itu jauh dari rasa bersyukur kepada Allah. Perintahnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu bicarakanlah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membicarakan, untuk menyampaikan, untuk mengomongkan kenikmatan-kenikmatan yang kita terima. Dan kita dilarang untuk menyampaikan, untuk menyebarkan kenikmatan, hal yang tidak enak, musibah bala, bencana yang kita alami. Nabi juga bersabda, min ijlalillah wa ma'rifati haqqi alla tashku waja'aka wa la tadhkur musibatak. Termasuk pengagungan kepada Allah dan mengenal hak Allah adalah engkau tidak mengeluhkan rasa sakitmu dan tidak menuturkan musibahmu. Jika kita benar-benar mengagungkan Allah, mengenal hak Allah atas kita, maka kita tidak akan pernah mengeluhkan
segala apa yang kita alami kepada selain Allah. Dan kita tidak pernah menuturkan musibah bala yang kita terima kepada selain Allah. Karena di balik musibah terkandung muhibah. Allah tidak pernah bermaksud tidak baik di setiap takdir buruk yang ditimpakan kepada hambanya. Allah jauh dari bersifat-sifat yang tidak baik. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang musyrikin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini terkait dengan ciri-ciri orang yang sidq, ciri-ciri kaum shadiqin. Ini semoga menjadi koreksi bagi masing-masing kita. Adakah dari 3 hal tadi, menyembunyikan ibadah, menyembunyikan sedekah, menyembunyikan musibah, itu ada pada diri kita? Jika belum, kita harus malu kepada Allah. Karena orang-orang yang telah sidq, mereka telah benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang minas solihin was sadiqin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina sadiqin wa adkhalana wa iyyakum minas salikin ar-rabbaniyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.